Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kita yang kuat wajib ... Teks firman Tuhan terdapat dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang ke-1 dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Di dalam ayat 1 ini ada kata kita. Siapakah yang dimaksud kata kita ini? Kata kita adalah orang yang kuat. Orang kuat adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Orang kuat adalah orang yang memiliki dewasa rohani. Kemudian dilanjutkan ada kata wajib. Artinya kita yang kuat memiliki kewajiban moral. Kewajiban moral ini ditujukan kepada yang lemah. Wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat alias yang lemah. Menanggung artinya memiliki arti menopang, memikul dengan sabar, bertahan untuk orang yang tidak kuat. Kita yang kuat wajib sabar menanggung kepada mereka yang lemah. Sebagai contoh, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, Sang Pencipta. Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia membimbing murid-muridnya. Murid-muridnya memiliki begitu banyak kelemahan, tetapi Tuhan Yesus sabar terhadap mereka. Dengan sabar menanggung kelemahan mereka, dan dengan lembut membawa mereka menuju kedewasaan rohani. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Tanggung jawab orang-orang Kristen, tanggung jawab ibu-ibu yang kuat terhadap orang Kristen yang lemah. Tanggung jawab seperti apa itu? Yaitu menerima orang yang percaya yang lemah sebagaimana Allah telah menerima mereka. Jangan meremehkan orang yang percaya yang lemah. Tidak menjadi batu sandungan bagi yang lemah. Hidup penuh dengan kasih kepada mereka yang lemah. Bersedia berkorban kepada yang lemah agar dia tidak menjadi hancur. Membangun dan membina orang percaya yang lemah agar mereka bertumbuh. Di dalam ayat yang kedua, Roma 15 ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya dan untuk membangunnya. Ayat 2 ini katakan penggunaan kata setiap bersifat universal, artinya wajib dilakukan oleh yang kuat maupun yang lemah. Tidak ada pengecualian atau perkecualian dalam hal mencari kesenangan sama kita. Jadi, berikan waktu kita untuk memberi perhatian kepada sesama dan kemudian membantu mereka yang membutuhkan. Dan jangan menganggap mereka lebih rendah dari kita. Tetapi kasihilah mereka dan kuatkan mereka dan senangkan mereka yang lemah itu. Bangunlah semangat mereka. Orang menyenangkan sesama ini tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi mencari kebaikan sesamanya. Ia rela berkorban secara pribadi demi kesejahteraan atau keselamatan sesama. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-33. Sama seperti aku menyenangkan semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentinganku sendiri, tetapi kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Di dalam Roma 15 ayat 3 dikatakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang menyerta engkau telah mengenai aku. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan diri sendiri. Kristus tidak mencari zona nyaman. Kristus mengambil tempat yang paling sulit dan menderita. Kristus raja, tetapi tidak menempatkan dirinya sebagai seorang raja di tengah-tengah masyarakat. Jika Yesus ingin menyenangkan diri sendiri dan bukan kepada Bapaknya, maka Tuhan Yesus tidak akan menjadi seorang manusia atau sebagai seorang hamba. Tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menyenangkan Bapaknya dan untuk melaksanakan kehendak Bapaknya. Dalam Matius 5 ayat 11 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat. Tuhan Yesus menderita celaan demi kita, dan karena itu kita harus bersedia menerima celaan demi Tuhan Yesus. Jika kamu dicerca karena nama Kristus, dihina dan diperlakukan tidak adil karena Kristus di depan umum, maka berbahagialah kamu. Maka diberkatilah kamu, karena roh kemuliaan atau roh Allah ada padamu. Kita mengikut teladan Yesus meskipun itu berarti kita menanggung hinaan dari beberapa orang yang menuntut hak mereka. Tuhan Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri dan kepentingan diri sendiri. Sebaliknya memikirkan orang banyak supaya mereka selamat, supaya mereka dapat hidup senang. Marilah kita sebagai jemaat Tuhan, khususnya ibu-ibu yang kuat, dapat menanggung yang lemah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
ibu-ibu semuanya.